warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Rahayu dengan NIM 2014050005 dari kelas 6 TBIA dengan dosen pembimbing Dr. Hadeli MA MPD dan Mrs. Lailatul Husna SS MPD. Kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul teknik tes dan teknik non-tes sebagai alat evaluasi belajar dengan mata kuliah English Language Teaching Assessment. Oke, pada materi kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian evaluasi belajar, yang kedua, pengertian tes dan fungsinya, yang ketiga, penggolongan tes, yang keempat, teknik non-tes dan fungsinya, yang terakhir, yang kelima, mengenai kelebihan dan kekurangan teknik tes dan non-tes. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian evaluasi belajar. Menurut Gronlund tahun 1976 dalam Purwanto tahun 2013 di halaman 3 mengatakan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Baik, selanjutnya yaitu pengertian tes dan fungsi dari tes. Nah, menurut Lee G. Cronbach dalam buku Essential of Psychological Tes merupakan suatu prosedur yang sistematis untuk membandingkan tingkah laku dua orang atau lebih. Nah, dalam dunia pendidikan, tes adalah cara atau prosedur dalam rangka penilaian dan pengukuran di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas berupa pernyataan atau perintah sehingga mendapatkan hasil dengan nilai standar tertentu. Nah, fungsi dari tes ini ada dua. Yang pertama, sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, dan yang kedua fungsinya sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Nah, selanjutnya penggolongan tes, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik, yang kedua aspek psikis yang ingin diungkap, yang ketiga penggolongan lain-lain. Nah, pada pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik ini terbagi menjadi tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostis, tes formatif, dan tes sumatif. Nah, pada tes seleksi ini merupakan materi prasyarat untuk mengikuti program pendidikan yang akan diikuti oleh calon peserta. Nah, yang kedua ada tes awal. Tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan apakah telah dapat dikuasai oleh para peserta didik tersebut. Nah, yang ketiga ada tes akhir. Pada tes ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh para peserta didik. Nah, selanjutnya yang keempat ada tes diagnostis, yaitu tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Nah, yang kelima ada tes formatif, yaitu tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir yaitu ada tes sumatif, adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Nah, itu adalah beberapa bagian dari penggolongan tes dalam pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Nah, yang kedua ada berdasarkan penggolongan tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap, yaitu ada tes intelijensi, tes kemampuan, tes sikap, tes kepribadian, dan tes hasil belajar. Nah, yang pertama ada tes intelijensi atau intelligence test, yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Nah, yang kedua ada tes kemampuan atau aptitude test, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki oleh peserta didik atau testi. Yang ketiga ada tes sikap atau attitude test, yakni salah satu jenis tes yang dipergunakan untuk mengungkap kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon terhadap sesuatu.
Nah, yang kelima ada tes kepribadian atau disebut juga dengan personality test, yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan mengungkapkan ciri-ciri khas dari seseorang yang banyak sedikitnya bersifat lahiriah seperti gaya bicara, cara berpakaiannya, nada bicaranya, atau nada suaranya, hobi atau kesenangan dari peserta didik tersebut. Nah, yang terakhir ada tes hasil belajar yang sering dikenal juga dengan istilah achievement test, yakni tes yang biasa digunakan untuk mengungkapkan tingkat pencapaian atau prestasi belajar. Nah, selanjutnya ada penggolongan tes berdasarkan penggolongan lain-lain. Di sini juga terbagi menjadi 4 penggolongan. Yang pertama ada tes individual dan kelompok, yaitu tes yang dilaksanakan berdasarkan banyaknya jumlah peserta yang akan mengikuti, yaitu tes individual atau secara kelompok. Nah, yang kedua ada yang namanya power test dan speed test. Tes ini dilaksanakan berdasarkan waktu yang disediakan untuk melaksanakan tes tersebut. Nah, yang ketiga ada namanya verbal test dan non-verbal test. Tes ini dilaksanakan berdasarkan bagaimana respon dari peserta yang akan mengikuti tes secara verbal ataupun non-verbal. Nah, yang terakhir ada tes tertulis dan lisan. Tes ini dilaksanakan berdasarkan pertanyaan yang disediakan oleh pengetes terhadap tes yang akan diberikan, baik itu secara tes yang tertulis maupun tes yang dijawab secara lisan. Baiklah, kita masuk ke teknik selanjutnya, yaitu teknik non-tes. Nah, teknik non-tes ini, dengan teknik non-tes, maka penilaian dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis atau observation, wawancara atau interview, menyebarkan angket atau kuesioner, dan terakhir memeriksa atau meneliti dokumen atau yang disebut dengan documentary analysis. Nah, dalam teknik non-tes ini, yang pertama ada pengamatan observasi. Nah, observasi ini dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar. Misalnya, tingkah laku peserta didik pada waktu guru pendidikan agama menyampaikan pelajaran di kelas, tingkah laku peserta didik pada jam-jam istirahat atau pada jam-jam lainnya, maka akan dapat dilihat bagaimana perilaku peserta didik dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, selanjutnya dengan menggunakan tes wawancara. Tes wawancara ini terbagi menjadi 2 jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara terpimpin dan yang kedua ada wawancara tidak terpimpin. Nah, wawancara terpimpin ini atau guided interview yang juga sering dikenal dengan istilah wawancara terstruktur atau wawancara yang tersistematis. Nah, sedangkan wawancara yang tidak terpimpin ini atau disebut juga dengan unguided interview yang sering dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau wawancara yang tidak sistematis atau wawancara yang bebas. Dalam wawancara terpimpin, evaluator melakukan tanya jawab lisan dengan pihak-pihak yang diperlukan, misalnya wawancara dengan peserta didik, wawancara dengan orang tua wali murid, dan wawancara dengan yang lain-lainnya. Nah, kan dalam wawancara bebas atau wawancara tidak terpimpin, pewawancara selaku evaluator mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik dan orang tuanya tanpa dikendalikan oleh pedoman-pedoman tertentu. Selanjutnya, tes teknik non-tes menggunakan angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Dengan menggunakan angket, pengumpulan data sebagai bahan penilaian hasil belajar jauh lebih praktis, menghemat waktu dan tenaga. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Nah, selanjutnya pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup, mengenai keluarga, dan data-data lainnya. Selanjutnya, fungsi dari non-tes ini yaitu untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, seperti nilai sikap, tingkah laku, sosial, dan lain-lain. Bagian akhir dari materi ini yaitu kelebihan dan kelemahan teknik tes dan non-tes. Nah, kelebihan dari teknik tes ini yaitu mudah disiapkan dan disusun, serta mendorong peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapatnya dan evaluator dapat mengetahui sejauh mana siswa memahami masalah pada tes yang diberikan.
Nah, sedangkan kelebihan dari non-tes yaitu mengukur kemampuan secara langsung melalui tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan guru juga bisa menilai siswa secara komprehensif, tidak hanya dari kognitif saja atau dari afektif dan psikomotornya. Selanjutnya, kelemahan dari teknik tes dan non-tes. Kelemahan dari teknik tes ini yaitu penilaian hanya berfokus pada aspek kognitif dan materi keterampilan sangat terbatas. Nah, sedangkan kelemahan dari non-tes ini yaitu proses penilaian melalui teknik non-tes ini masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan teknik tes pada hasil belajar. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya mengenai teknik tes dan non-tes sebagai alat evaluasi belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.